Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang sejarah psikologi olahraga. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kami. Perkenalkan, nama saya Maulana Arbiansyah dari STKIP Rosalia Lampung dengan NPM 2023 13200099, kelas B, Prodi Pendidikan Olahraga semester 1. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suprihuda, mahasiswa STKIP Rosalia Metro kelas B versi dengan NPM 202313200092, Prodi Pendidikan Olahraga semester 1. Perkenalkan, nama saya Ade Alfian Vijaya dari Prodi Pendidikan Olahraga semester 1 kelas konversi dengan NPM 2023 13200901. Perkenalkan, nama saya Arif Priyanto dari mahasiswa konversi STKIP Rosalia Lampung, program studi pendidikan olahraga dengan nomor NPM 2023132003B, kelas B. Perkenalkan, nama saya Galang Arya Wibisana dari STKIP Rosalia Lampung, program studi pendidikan olahraga dengan NPM 202313200098, kelas B. Selanjutnya, kami akan memaparkan materi tentang sejarah psikologi olahraga. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah psikologi olahraga. A. Sejarah psikologi olahraga. Orang pertama yang melakukan studi dalam bidang psikologi olahraga adalah Norman Triplett, seorang psikolog dari Indiana University pada tahun 1898. Dia meneliti atlet balap sepeda. Setelah penelitian Triplett, sejumlah penelitian lain seputar psikologi olahraga bermunculan. Tahun 1899, E. W. Scriptuno dari Yale University melukiskan ciri-ciri kepribadian seseorang yang dipengaruhi oleh keterlibatannya dalam olahraga. Wilbert Robert S. and Gold 2007. Selanjutnya, George Wivers pada tahun 1895 menyelidiki waktu reaksi yang tercantum dalam Psychology Review. Wivers telah menciptakan alat-alat untuk mengukur kecepatan dan ketepatan seseorang menyentuh objek secara tiba-tiba dan dalam waktu yang tidak terduga. Selain itu, William G. Anderson, tokoh pendidikan jasmani dan pendiri dari American Association for Health, Physical Education, Recreation, and Dance, bereksperimen mengenai mental practice, transfer of training, dan transfer of muscular strength. Pada tahun 1925, Coleman Robert Griffin sudah mengadakan persiapan untuk mendirikan laboratorium psikologi olahraga. Kemudian secara resmi menjadi direktur dari The Athletic Research Laboratory di Universitas Illinois dan disebut sebagai Bapak Psikologi Olahraga khusus di Amerika. Sebelumnya, pada tahun 1918, Coleman Robert Griffith melakukan studi terhadap atlet football dan basket di University of Illinois tentang faktor apa saja yang mempengaruhi psikologis atlet-atlet tersebut antara latihan dan pertandingan. Ada 3 bidang yang menjadi perhatiannya dalam melakukan penelitian, yaitu psikomotor, learning, skill performance, dan kepribadian. Selain itu, pada tahun 1919 sampai 1941,
Coleman Robert Griffiths telah menulis artikel sebanyak 25 artikel, sehingga ia disebut sebagai Father of Sport Psikologi di Amerika Serikat. Selain itu, terdapat 2 buku yang ia tulis dan sangat terkenal, yaitu The Psychology of Coaching di tahun 1926 dan Psychology of Athletics di 1928. Selanjutnya, di tahun 1938, beliau menjadi psikolog tentang olahraga baseball di Chicago Cubs. Yang selanjutnya, Kongres Psikologi Olahraga yang pertama dilaksanakan pada tahun 1965 di Roma. Dan sejak itu pula, psikologi olahraga berkembang di berbagai negara. Pada tahun 1967, diselenggarakan pertemuan pertama North American Society for the Psychology of Sport and Physical Activity atau disingkat NASPSPA tahun 1969 di bawah naungan Canadian Association for Health and Physical Education, Relaxation and Dance atau disingkat CAHPARD, didirikan Canadian Society for Psychomotor Learning and Sport Psychology atau disingkat CSPLSPA. Selanjutnya, pada tahun 1975, subdivisi dari American Heart, Physical Education, Recreation, and Dance, biasa disingkat APERD, resmi didirikan untuk mempromosikan psikologi olahraga di dalam program pendidikan jasmani. Lembaga ini dikenal sebagai Sport Psychology Academy. Pada saat Olimpiade tahun 1988, psikolog olahraga pertama kali diikutsertakan dalam kontingen USA pada tahun 1992. Australia mengembangkan program sertifikasi untuk praktisi psikolog yang bekerja sebagai psikolog olahraga. Baik, itulah tadi hasil dari presentasi kami. Jika ada yang kurang jelas atau kurang lengkap dalam penyampaian kami mohon maaf, dan apabila dari teman-teman ada tambahan bisa langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih.